Kekuatannya harus di kesepakatan. Saya tidak sepakat dan kawan-kawan, betul? Ya. Prinsipal juga tidak sepakat. Ya. Oke lah. Jadi sekarang acaranya, kalau dia menuntut tentang yang memberi kuasa harus hadir, keluarkan Bambang Tri dari penjara, bawa ke sini, itu baru fair. Ya. Kalau itu tidak penting, ada prinsipal lain, itu ada hadir tuh, yang dari UI tuh, hadir tuh. Jadi kan prinsipal acara, Bapak. Dia punya hak hukum. Ya. Yang mulia harus melayani sebagai hakim bijaksana, tidak boleh berpihak. Ini yang mulia sudah berpihak. Ini tolong. Prinsipal kita punya hukum yang sama. Pasal 27 ayat 1 UUD 45. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa yang mulia ngadepin presiden jadi kecuali? Kan di sini presiden pribadi, katanya harus dipisahkan. Ya. Jadi tolong dipahami hukum acaranya ini kan sekarang masuk ke jawaban. Hanya jawaban aja. Hukum acara itu, jawaban itu aturannya dari Perma. Yang kata dibilang pakai ekor, itu di bawah undang-undang. Dan kalaupun berlaku pada undang-undang, dia di bawah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 tadi saya sudah sebut. Kita ini berkesamaan kedudukannya. Nggak ada urusan Jokowi presiden. Berkesamaan kedudukannya tanpa kecuali. Oke, sudah di situ ya. Sudah di situ. Sekarang kita melangkah ke jawaban, ya. Saya tinggalkan perdebatan. Kok enak aja begitu ya, ya? Kemarin ini berarti benar bahwa yang mulia sudah menjalankan bonum commune hominis, yaitu hukum yang menyenangkan penguasa. Anda tidak menjalankan azas audi alteram partem, yaitu azas yang mendengarkan kedua belah pihak. Ya. Kita ikuti hukum acaranya lah. Sekarang ini jawaban dari pihak tergugat. Nggak boleh, jangan kayak ini udah tragedi yang mulia. Hakim yang dulu tuh diganti karena nggak mampu mengatasi masalah ini. Nah, yang mulia nggak mampu juga. Yang mulia tidak berpihak kepada rakyat dan keadilan. Yang mulia takut sama penguasa. Sebentar dulu ya. Yang mulia, boleh saya boleh sedikit memberikan masukan dan usul. Ini Perma ini kan dibuat oleh Mahkamah Agung, ya kan? Jadi saya bacakan aja sedikit tata cara tentang isi daripada Perma tersebut yang bisa kita pakai sebagai landasan untuk beracara di persidangan ini. Saya bacakan ketentuan pasal 20. Persidangan secara teloronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam hal perkara yang tidak memerlukan mediasi, persetujuan sebagian dimaksud pada ayat 1 diberikan pada sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Jadi, persetujuan penggugat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara hukum telah diberikan pada saat pendaftaran perkara secara elektronik. Artinya, ketika penggugat mengajukan gugatan secara elektronik, dia telah memberikan persetujuan kepada majelis pada pihak untuk melanjutkan perkara ini secara elektronik. Jadi ini adalah persetujuan daripada penggugat sebelumnya. Jadi kenapa dipersoalkan lagi? Ini undang-undangnya. Demikian yang mulia. Saya bantah tuh. Ya. Jangan dibantah saya logika hukum juga. Ini jangan dibantah kawan. Jangan dibantah lagi ya. Tapi undang-undang itu Anda artikan, Anda maksudkan. Nggak ada undang-undang itu dengan maksudnya. Undang itu letterless. Nah, konteks tentang pendaftaran memang itu peraturannya. Semua kasus, tapi tidak ada ketentuan harus ekor. Tafsir pribadi Tidak ada. Dari mana? Apalagi itu kaitannya dengan COVID-19. Jadi sekarang pendaftaran oke lewat ekor, tapi kami tidak sepakat kalau sidang lanjutannya lewat ekor. Karena kita bisa berdebat di sini. Kalau bisa anda, cari data yang benar atau tidak. Teman-teman jawab saya. Kalau Anda tidak sepakat, kenapa Anda mendaftarkannya melalui ekor? Karena urusannya sidang itu akan berjalan normal, bukan ekor. Peraturan Mahkamah Agung mengatakan kalau Anda mendaftarkan melalui ekor, itu Anda menyatakan bersetuju untuk melalui ekor.
Enggak ada begitu. Ya, ini saya bacakan tadi. Tidak ada. Itu artinya. Itu menurut Anda. Maksud saya tidak begitu. Ya, jadi Anda lihat kalimat awalnya. Ini harus kesepakatan kedua belah pihak. Harus ada kesepakatan kedua belah jadi saya pihak. jelaskan tadi sama dengan tadi ini kan. Silakan putus. Bahwa dengan mendaftar dengan ekor, tadi kan saya jelaskan itu. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Foto itu kan dibacakan bukan pendapat dia. Jelaskan itu. Berarti sudah setuju untuk dilakukan secara ekor. Ini juga dibacakan tadi oleh Prof. Foto itu kan dibacakan bukan pendapat dia. Maksudnya jangan lagi yang mulia menjustifikasi maksudnya. Ya, itu ada permana tuh. Kalau saya tidak bermaksud begitu gimana? Kalau tergugat gimana? Ini ya kita jangan berdebat ya, jangan berdebat dulu. Ini jangan berdebat gitu dulu. dong, Nah, elektronik. sekarang ini kan kita mau masuk ke jawaban tergugat. Apakah tergugat mau mengajukan secara ekor atau secara langsung di sini? Kami bermaksud akan mengajukannya secara ekor. Ya, sesuai perma tadi. Karena gugatannya didaftarkan secara ekor, maka saya akan menjawab secara ekor. Yang mulia, kita kan semua belajar hukum. Tidak serta-merta ekor itu harus berlaku. Tidak serta-merta. Apa logikanya? Tergantung kebutuhan. Dalam konteks COVID kita terima. Tapi kita lagi nggak ada masalah COVID, nggak ada virus. Yang ada virus ketakutan, virus kekuasaan. Jadi saya Ini musyrik dari segi Islam. Tidak boleh takut kepada manusia. ini sudah jadi undang-undang Pak, sudah jadi aturan. Iya Pak Nyo, tapi yang mulia jangan berpihak begitu dong. Bukan berpihak. Kenapa maksud dia diterima, maksud saya tidak? Ya. Nah sekarang kita masuk ke jawaban loh ini, ya. Kok masuk Ini masuk jawaban ini kok. Saya udah kasih jalan tengah tadi. Oke lah pakai ekor segala macam, tapi tunjukin dulu ijazah aslinya ada apa tidak. Kan dia bilang punya, tunjukkan. Jadi minta tolong ya dari tergugat, tolong tanda tangani dulu ya, tanda tangani semua dulu pegangan kami bahwa setuju secara ekor. Ya, silakan tergugat dulu. Silakan tergugat ya. Bisa ditanyakan tergugat yang lainnya. Baik, kalau pada prinsipnya kami akan mengajukan jawaban dengan ekor. Tadi Prof ada menyampaikan asas murah, ringan biaya dan sederhana. Satu sisi di sini ekor ini jawab menjawabnya kan lewat online dimasukkan, tetapi nanti pembuktian mau pemeriksaan saksi, mau menghadirkan surat tetap di sini. Jadi saya juga ada sidang di tempat lain saat ini yang mulia. Tolong hargai tergugat 1, 2 sampai 8 supaya kami juga waktunya ada di sini karena kami 4 bulan mulia. Biar hanya Bapak ini perdebatan yang sia-sia. Anda mencak baru sekali menyatakan waktu Anda terbuang. Kami sudah 11 kali persidangan menanti kedatangan kuasa JKI. Ya, 11 kali tidak bisa. Anda baru sekali. Kami sudah 11 kali. Kami sudah 11 kali. Paham Anda? 4 bulan hanya menunggu legal standing. Yang mulia, kami minta. Sebentar dulu, jangan bicara tidak Enggak, kami minta tolong ditertibkan sidang ini supaya tidak debat kusir, tidak seperti pasar. Ya sudah ya. Ini tidak boleh lagi ada bicara tanpa melalui majelis hakim. Yang mulia, saya mohon izin. Sudah. Tidak begitu yang mulia. Ini hak hukum, tidak boleh Saudara jangan dilarang. memaksakan kehendak. Tidak Gitu. boleh. Harus ada kesempatan. Ya ini kan Saya minta izin karena saya mewakili prinsipal. Ada prinsipal mau bicara. Tolong dikasih kesempatan. tidak bisa ya. Nah, Kok kenapa nggak bisa? Kan dia kasih ke saya. Saya minta dia bicara. Apa yang nggak boleh? ini acaranya apa mau dihadirkan di sini? Iya, dia punya pendapat yang tidak ada. Yang mulia, kecuali kalau dia menyatakan mencabut kuasanya boleh masuk. Nah, jangan dipanggil dulu kan itu. Mohon maaf, mengapa yang mulia mengatakan seperti itu? Hakim jelas umum komunal hominis. Ya, Tidak boleh saya jelas masuk selama di ini. sini karena saudara kuasanya nggak. Dengan Ya. cara yang mulia memimpin persidangan hari ini. Mohon didengarkan pendapat beliau. Ya, yang mulia. Saya kira sudah waktunya untuk tanda tangan aja. Jadi gini ya, pihak tergugat yang bersedia silakan tanda tangan. Ya. Ya, baru kita tutup.
Ya, ya, silakan ditandatangan dulu bahwa saudara setuju ekor. Tanda tangan dulu. Yang mulia, dari ilmu hukumnya nggak ada artinya dia tanda tangan orang kita nggak setuju kok. Gimana logikanya? Pasal berapa tadi? Dianggap tidak setuju. Begini kunjungnya, ini persidangan. Kami kasihkan hak saudara untuk mengikuti persidangan, tapi ikutlah secara tertib, ya, nggak ada yang semua.